Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku kelompok 10 akan menjelaskan SOP operasional toko retail. SOP operasional toko retail adalah standar prosedur yang harus diikuti oleh karyawan toko untuk menjalankan tugas sehari-hari secara konsisten. Ada beberapa SOP yang mencakup beberapa hal utama, yaitu prosedur permintaan atau penerimaan barang, langkah-langkah meriksa dan mencatat barang yang datang untuk memastikan sesuai pesanan serta kondisi yang baik. Yang kedua yaitu penggolongan stok investasi, cara mengontrol keluar masuk barang, memeriksa stok secara rutin, dan mencatat investasi agar barang tersedia dan tidak terjadi kehabisan atau kelebihan. Selanjutnya yaitu penataan produk di rak. Pedoman meletakkan produk agar tampilan rapi dan menarik sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari barang. Selanjutnya yaitu mengatur jam operasional shift kerja karyawan. Aturan pembagian jam buka toko, jadwal kerja serta shift karyawan agar operasional berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu prosedur kasir dan transaksi. Petunjuk kepada kasir untuk melayani transaksi penjualan mulai dari menerima pembayaran hingga pelaporan hasil penjualan setiap hari. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Kurniawanto. Saya sebagai presentator, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengaturan jalur antrian yang efektif. Ini berarti mengatur alur pelanggan agar tertib dan jelas. Contohnya, menggunakan pembatasan antrian jalur satu arah atau tanda panah agar pelanggan tidak bingung dan tidak terjadi penumpukan pada area tertentu. Yang kedua adalah sistem nomor antrian. Sistem nomor antrian membantu membagi giliran secara adil, manual, menggunakan kertas atau pemanggilan langsung, digital, menggunakan mesin tiket dan layar display sehingga lebih terorganisasi dan minimalkan kesalahan atau ketertiban. Yang ketiga adalah penanganan waktu tunggu. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi persepsi lamanya waktu menunggu. Caranya bisa dengan memberikan informasi, estimasi waktu, menyediakan kursi, hiburan, musik, televisi, atau memberikan layanan tambahan. Yang keempat adalah strategi penghadapan puncak kunjungan. Pada jam sibuk diperlukan perencanaan agar operasional tetap lancar. Contohnya menambah staf pada jam sibuk. Yang kedua adalah membuka loket tambahan. Yang ketiga mempercepat layanan untuk transaksi sederhana. Yang kelima adalah pelayanan cepat dan efisien. Untuk mengurangi antrian panjang, karyawan harus mampu bekerja cepat namun tetap akurat. SOP yang jelas, pelatihan staf, dan sistem yang sederhana dapat membantu mempercepat pelayanan sehingga antrian tidak menumpuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhandi Kirobani. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan informasi dan juga solusi kepada pelanggan sebelum atau sesudah pelanggan itu menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Dan juga memastikan bahwasanya pelanggan
memperoleh pengalaman yang baik, dan setiap keluhan itu ditangani dengan profesional oleh perusahaan. Tujuan layanan pelanggan yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang kedua membangun kepercayaan antara pelanggan, dan yang ketiga adalah menyediakan informasi dan juga menyediakan informasi yang akurat dan juga mengenali produk dan prosedur dan juga kebijakan dari perusahaan. Dan yang keempat adalah mengenali keluhan secara efektif untuk menghindari ketidaknyamanan dari pelanggan. Yang terakhir adalah menciptakan hubungan jangka panjang dan juga mendorong realistis dari pelanggan tersebut. Yang masuk ke fungsi layanan pelanggan, di mana fungsi layanan pelanggan ini ada 4. Yang pertama adalah fungsi informasi, di mana fungsi informasi memberikan penjelasan kepada pelanggan bahwasanya produk ini seperti apa, dan juga layanan dan juga prosedur dari perusahaan itu bagaimana. Dan yang kedua adalah fungsi bantuan dan juga pendamping, di mana membantu pelanggan dalam memproses pembelian, penggunaan produk, serta memberikan arahan ketika menghadapi kendala dari produk tersebut. Dan yang ketiga adalah fungsi pengenalan keluhan, penanganan keluhan, di mana perusahaan itu menampung dan mencatat dan menyelesaikan masalah pelanggan secara profesional untuk menjaga kepercayaan mereka. Dan yang keempat yaitu fungsi penghubung komunikasi, di mana menjadi jembatan kepada para pelanggan maupun perusahaan dengan menyampaikan masukan pelanggannya serta menginformasikan kebijakan perusahaan secara jelas dan secara terbuka. Masuk ke manfaat layanan pelanggan, di mana manfaat layanan pelanggan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah memperkuat citra dan juga reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah mendorong loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah mengurangi potensi kesalahan melalui komunikasi yang jelas dan juga terarah. Yang terakhir adalah pendukung atau peningkatan penjualan baik dari pelanggan lama maupun rekomendasi dari pelanggan baru. Cukup sekian, bila ada salah mohon maafkan, tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.